Guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, make sure kalian sudah subscribe dan like video ini, karena di video bahas teori dan misteri kali ini aku akan ngebahas kisah tragis di balik pembuatan game Free Fire. Semua hal yang diciptakan di muka bumi ini pasti berasal atau memiliki ceritanya sendiri. Dan setiap cerita tersebut pasti berbeda-beda. Ada yang berawal dari kesedihan lalu bahagia, ataupun sebaliknya. Begitu juga dengan game online yang akan kita bahas di video kali ini, yang ternyata menyimpan kisah kelam di balik pembuatannya. Free Fire adalah sebuah game dengan genre Battle Royale yang sangat menegangkan. Game ini dikembangkan oleh Garena sehingga perkembangan yang ada di game ini menjadi lebih baik, bahkan mendekati sempurna. Free Fire dirilis secara resmi pada tanggal 30 September 2017 yang dapat dijalankan di smartphone berspesifikasi tinggi maupun rendah. Hal tersebutlah yang membuat game ini sangat populer sejak awal perilisannya. Dalam game ini kamu perlu menjadi pemain terakhir yang bertahan hidup agar bisa menang. Cara bertahan hidup dalam game ini pun banyak. Kamu bisa bersembunyi hingga akhir ataupun melawan dan membunuh musuh-musuhmu. Bagi sebagian orang, mungkin game Free Fire hanya sekedar permainan tembak-tembakan saja. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bagi penggemar atau pemain game ini, kamu harus benar-benar mengetahui latar belakang di balik penciptaan game yang kamu mainkan untuk mengisi waktu luangmu atau menghabiskan waktumu. Sebelum membahas ceritanya lebih lanjut, kita harus berkenalan dulu dengan karakter-karakter yang terdapat di dalam game ini. Total karakter di game ini sebanyak 40 karakter. Karakter game Free Fire yang terkenal adalah Caroline. Caroline adalah seorang gadis imut berusia 17 tahun yang dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang kaya raya. Ia adalah salah satu karakter yang cukup populer di sekolahnya. Kehadirannya pun kerap diiringi oleh ajudan pribadinya yang senantiasa menemaninya kemana saja. Meskipun terlihat seperti seorang remaja biasa, namun ketika di medan perang, karakter remaja sekolah ini bisa sangat menakutkan. Caroline sendiri terkenal memiliki skill passive agility yang cukup mematikan bagi setiap musuh-musuhnya. Selain memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pertempuran jarak dekat, Caroline juga memiliki kemampuan berlari cepat ketika menggenggam salah satu senjata tipe shotgun. Karakter cantik selanjutnya yang cukup terkenal adalah Laura. Laura adalah gadis berusia 24 tahun yang sangat spesial dengan kemampuan menembaknya yang sangat mahir. Kemampuannya tersebut diketahui telah ia kuasai sejak masih kecil. Laura sendiri memiliki kemampuan untuk meningkatkan akurasi dalam membidik setiap musuh. Skill pasif yang dimilikinya ini pun menjadi ancaman berbahaya bagi setiap musuh. Meskipun demikian, kemampuan Laura ini harus diimbangi dengan skill para pemain untuk menentukan lokasi saat membidik musuh. Dan karakter yang tak kalah populernya adalah A124. A124 merupakan artificial intelligence berbentuk robot wanita berusia 18 tahun. Ia adalah salah satu wanita robot yang memiliki teknologi canggih yang menyebabkan ia menjadi seorang gadis petarung. A124 memiliki karakter yang unik karena ia mampu merubah energy point menjadi health point yang dikenal dengan thrill of battle. Dengan skill ini, para pemain bisa menyerang musuh tanpa membawa medical kit. Nah, di balik karakter-karakter yang cantik, tampan, serta skill-skill dewa yang dimilikinya, ternyata setiap karakter dari game ini dulunya pernah diculik oleh sebuah organisasi misterius. Mereka dibuat pingsan dan tidak berdaya hingga akhirnya mereka sadar setelah obat biusnya habis. Kisah tersebut berasal dari keresahan di suatu masa pemerintahan Jepang saat kasus kekerasan, pemalakan, kerusakan, dan tawuran antar pelajar menjadi sangat merajalela dan tidak bisa dikendalikan. Parahnya lagi, kondisi saat itu membuat pemerintah Jepang frustasi dan meluncurkan program atau permainan Battle Royale untuk mengendalikan perilaku negatif dari remaja tersebut. Dalam program ini, pemerintah akan mengambil salah satu kelas SMA di seluruh Jepang secara acak, lalu semua murid yang terpilih akan diasingkan di suatu pulau terpencil untuk membentuk mental dan sikap toleransi antar para pelajar. Di sana mereka dibekali senjata yang ditentukan secara acak dan sebuah kalung bom yang terkunci di leher mereka masing-masing. Program misterius ini memiliki nama FF yang artinya Free Fire. Program ini digadang-gadang menjadi
latar belakang di balik pembuatan game Free Fire yang sekarang kita mainkan. Jika kalian tahu karakter fragmen yang terdapat di game Free Fire, maka itu adalah ingatan dari karakter-karakter di dalam game Free Fire ini. Pada saat itu semua peserta dicuci otaknya, dimodifikasi kemampuannya, serta ada beberapa yang dihipnotis. Dengan begitu, para peserta itu tidak ingat siapa dirinya dan apa yang mereka lakukan pada saat itu. Setelah dikumpulkan dan sampai di pulau terpencil tersebut, semua peserta diturunkan di sebuah map secara acak. Map yang digunakan adalah Bermuda dan Mad Dog, dan mereka yang sudah memiliki kekuatan akan bertarung di dalam map tersebut. Salah satu cara agar kamu dapat bertahan hidup di pulau tersebut adalah dengan berkelahi dan menghabisi lawan-lawanmu. Apabila kamu mampu menghabisi semua teman-temanmu dan mampu bertahan di pulau tersebut, maka kamu bisa kabur dan pergi untuk mencari kehidupan baru. Program ini mempunyai peraturan bahwa setiap jamnya zona di pulau itu dipersempit dan mengharuskan orang-orang berpindah ke zona yang lebih kecil, dan kalau tidak mau maka bom yang terdapat di leher mereka akan meledak. Para peserta dilarang untuk keluar dari pulau tersebut, dan semua akses keluar dari pulau tersebut sudah dijaga ketat oleh para militer yang bertugas. Dalam waktu 3 hari mereka harus saling membunuh sampai tersisa hanya 1 orang saja. Mereka boleh membunuh dengan cara berkelahi, menggunakan senjata yang sebelumnya sudah diberikan, atau malah bunuh diri dengan bom yang terdapat di leher mereka. Jika dalam waktu 3 hari masih ada yang hidup lebih dari 1, maka kalung di leher mereka akan otomatis meledak dan membunuh mereka semua. Dengan kata lain, tidak ada pilihan untuk bertahan hidup selain membunuh dan bunuh diri. Jika menolak, mereka semua akan mati dan tidak memiliki kehidupan lagi. Hal tersebutlah yang menjadi latar pembuatan game Free Fire yang sekarang kita mainkan. Di balik latar belakang pembuatan game Free Fire yang sangat kejam ini, permainan Battle Royale ini adalah sebuah tes moral bagi para pesertanya. Apakah dalam keadaan sempit, manusia mampu mempertahankan moralnya sebagai manusia, atau mereka menyerah pada keadaan dan menjadikannya alasan untuk membunuh sesamanya. Sekian video bahas teori dan misteri kali ini. Kalian bisa request video apa lagi yang akan aku tayangkan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.